Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di turnamen online mingguan yang ada di chess.com title Tuesday Blitz. Tadi kita sudah melihat permainan Dani Dubov, dia memenangkan seri awalnya kawan. Dan kali ini kita akan coba ulas satu game di sesi akhirnya kawan dari permainan Alireza Firoza. Kebetulan Alireza Firoza ini di sesi akhir ini menempati posisi ketiga di klasemen akhir kawan dengan perolehan 9 poin. Hasil dari 8 kemenangan dan 2 kali remis, 1 kali kalah kawan di babak ke-9, kalah dari Raunat Sakwani. Tapi kita tidak ulas permainan saat kalah menghadapi Raunat Sakwani, tapi kita akan melihat permainannya Alireza pada game ke-10 menghadapi mantan juara dunia Vladimir Kramnik kawan. Dan langsung kita ke papan analisis. Alireza pegang putih mengawali dengan pion D4, kuda F6, kuda C3, pion D5, gajah F4. Kramnik ini mendapatkan gelar juara dunia tahun 2001 dalam perebutan gelar juara dunia mengalahkan Kasparov kawan. Dan Kramnik sudah pensiun mulai tahun 2019 yang lalu kawan setelah Tata Steel Turnamen. Dan kalau kalian melihat permainan gajah F4 ini, kuda C3, apa nama pembukaan dari putih ini kawan. Kalau ada gajah F4 mungkin kalian familiar dengan pembukaan London System. Ya, ini merupakan salah satu pembukaan London System, tapi dengan adanya kuda C3 kawan, variasi ini dinamakan Jobava London, yang dipopulerkan oleh pecatur asal Georgia, pecatur modern saat ini kawan, Jobava Badur. Tujuan sederhananya kawan jelas, dengan gajah, kuda siap untuk mencoba tekan petak C7. Dan di sini pilihan terbaik menurut engine komputer ya seperti pion E6, pion C5, pion A6 untuk menghentikan potensi kuda B5 merupakan beberapa pilihan kawan. Tapi menurut beberapa Grandmaster, jalur yang paling aman, jalur utama untuk menghadapi London Jobava ini kawan, atau Jobava London ini dengan pion C5. Menurut beberapa Grandmaster ini merupakan jalur teraman untuk menghadapi pembukaan ini. Tujuan dengan memainkan pion C5 ini kawan untuk segera melakukan pertempuran dengan petak D4 ini kawan. Dan nanti putih tidak akan atau telat bermain dengan pion C4-nya kawan untuk support dobrak petak pusat. Itulah kenapa efek samping dari kuda C3 ini tidak bisa segera bermain dengan pion C-nya untuk didorong maju ke depan. Kalau pada posisi ini putih langsung mencoba menyerang kawan, kalian simple untuk mengantisipasinya dan hitam akan cepat menang kawan. Karena pion C5 sudah dimainkan, artinya diagonal ini juga bisa dimanfaatkan menteri untuk langsung keluar. Ini memaksa kuda mundur kawan dan kalian bisa melakukan baku hantam di sini. Kalau ada menteri ambil balik di sini kawan, kalian bisa melanjutkan pengembangan kuda C6. Kalian bisa mendapatkan tempo lebih cepat melakukan pengembangan perwira. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Itulah ide sederhananya dengan pion C4, maksud saya pion C5 kawan. Jalur teraman menghadapi Jobava London. Tentu saja pion E3 dimainkan oleh Alireza untuk support petak D4-nya. Dan terjadi pertempuran di petak D4, pion C pukul pion D4 diambil balik oleh pion E agar tetap support petak pusatnya kawan. Dan di sini pion A6 dipilih oleh Vladimir Kramnik. Adapun gajah ini mencoba menyerang menteri terlebih dahulu kawan, bisa dipilih atau juga bisa bermain dengan pion E6. Kalian tidak perlu terburu-buru untuk melanjutkan pengembangan kuda ke petak C6 ini, karena ancaman utamanya masih ada kuda bergerak ke petak B5 kawan. Kalau kuda tadi bergerak ke petak A6 masih bisa support petak C7, tapi kalau kalian sekarang mengembangkan kuda C6, kalian akan cepat kalah di sini kawan, karena sudah ada titik lemah yang sudah tidak bisa kalian cover lagi. Kembali lagi ke langkah aslinya. Pion A6 menghentikan kuda B5 dan di sini kuda F3 melanjutkan pengembangan, barulah sekarang kuda C6 karena sudah tidak ada ancaman lagi di petak B5 kawan. Kuda ke E5 coba eliminasi kuda atau menantang pertukaran kuda, disupport dengan gajah D7 dan di sini pilihan menurut Stockfish langsung sikat gajah ini juga tak ada masalah kawan, ataupun dengan pion G3, memilih pion G3 dari Alireza berencana via jodoh gajah terang. Pion E6 mengeluarkan gajah gelapnya sesegera mungkin untuk support juga petak pusatnya petak D5, gajah G2 dan di sini pion H6 bisa jadi pilihan kawan atau langsung mendorong dua petak sekaligus ke H5 atau benteng C8 menurut Stockfish menepati lajur C semi terbuka bisa kalian pilih.
atau gajah E7, persiapan segera rokade karena putih juga segera rokade di beberapa langkah berikutnya, tapi mengeluarkan menteri langsung ke petak B6 kawan. Coba serang 2 pion sekaligus di sini. Dan di sini Stockfish menyarankan merelakan pion pusat kawan, melakukan pergerakan rokade di sini ataupun kuda sikat gajah terlebih dahulu. Itulah 2 pilihan utama, menyerahkan salah satu pion kawan. Kalau menteri ambil pion B2, masih ada benteng yang coba nanti rebut pion yang ada di belakang, tapi nanti efeknya juga kalian harus backup kuda ini terlebih dahulu. Alireza memutuskan untuk backup pion pusatnya, menyerahkan pion B2, kemungkinan benteng juga akan ditempatkan untuk merebut balik pion hitam B7 kawan. Dan Vladimir Kremnik tidak ambil pion B2, memilih dengan langkah gajah E7. Rokade, dan di sini pion C3 merupakan pilihan yang bagus menurut Stockfish untuk perkuat petak pusatnya kawan, tapi memilih mendorong langsung 2 petak. Pion D pukul pion C4. Kuda ambil balik pion C4, ancam menteri mundur ke A7, kemudian menteri keluar ke petak B3 untuk support kudanya nanti mencoba garbu benteng bersama gajah terang di sini kawan. Dan di sini kuda D5 ancam gajah gelap dan gajah pukul kuda D5 menyerahkan gajah Viacentonya. Sekarang putih mempunyai isu di petak-petak terang ini kawan. Diambil balik oleh pion E, ancam kuda B6 ancam benteng, dan di sini gajah G4 balasan dari Kremnik memberikan ancaman bagi kuda yang ada di petak E2. Kalian bisa langsung ambil benteng ini sekarang kawan, tapi gajah akan sikat kuda yang ada di petak E2. Terlebih dahulu pion F3 blokade ancam gajah. Di sini kuda hitam melompat ke A5 mengusir menteri agar tidak menjaga kudanya, dan menteri sudah tidak bisa bergerak ke petak-petak ini kawan. Ada gajah di sini, ada pion di sini. Jadi Alireza ambil pion pusat petak D5, menteri ambil pion D5. Dan di sini menteri ambil kuda B6, Alireza mendapatkan gajah di G4, pion F ambil gajah G4, dan tidak terburu-buru langsung ambil pion di sini kawan. Benteng siap mengisi lajur B dan mencoba menusuk nanti juga di baris ke-7 juga berbahaya, ataupun kudanya bisa jatuh kalau menteri ini ambil pion ini langsung. Walaupun begitu juga menteri bisa juga menyerang kuda yang ada di petak E2. Tapi memilih dengan langkah benteng AD8 terlebih dahulu untuk mencoba mendapatkan tempo mengeluarkan benteng. Salah satu prinsip yang dipegang juga oleh beberapa Grandmaster, mengaktifkan para perwira jauh lebih utama ketimbang mengambil materi kawan. Tentu dengan kalkulasi yang tepat juga. Menteri mundur ke F3, kuda C6 coba rebut pion ini kawan. Di sini di backup oleh gajah E3 dan persiapan juga discover pada menteri hitam kawan. Dan dari tadi Alireza mencoba menawarkan pion B2-nya tapi tidak berani ambil juga. Menteri bergeser ke B5 dan di sini Stockfish menyarankan bermain dengan pion B3 untuk menghindari ancaman dari menteri kawan, tapi memilih dengan langkah kuda C3. Akhirnya Kremnik berani ambil pion B2. Kuda D5 ancam gajah gelap, menteri kembali ke petak B5, kuda ambil gajah gelap, dan kita temui permainan kuda melawan gajah gelap dari putih kawan. Selanjutnya benteng AB1, menteri bergerak ke D3, menawarkan pionnya di sini kawan, tapi ada ancaman juga kuda siap bergerak untuk pressure gajah di sini nanti. Tapi juga masih tak ada masalah, di belakang menteri juga masih ada backup dari benteng. Oleh karena itu Alireza tidak segan-segan ambil pion B7, kuda D5, benteng B3 kawan. Serang menteri juga untuk membackup gajahnya. Menteri mundur ke G6, gajah mundur ke F2, dan di sini Kremnik mengeluarkan benteng FE8. Menguasai lajur E yang terbuka penuh kawan. Dan Alireza mengeluarkan menterinya ke F5 menantang pertukaran menteri agar pionnya ini kembali pulih posisinya kawan, bergeser ke lajur F lagi. Menolak, menteri bergeser ke C6. Dijawab pion G5. Lanjut Alireza, ada benteng yang siap ditumpuk. Apakah nanti ditumpuk di lajur E atau di lajur D untuk coba mendapatkan pion yang terpisah ini sendirian. Sementara ini kawan, di beberapa langkah sebelumnya Alireza sudah unggul pion di pusat seperti ini, dan menteri kembali ke F3 mencoba menghadang pergerakan kuda yang ingin beraksi kawan. Menteri menghindar ke petak A4 dan di sini dibalas dengan langkah tantangan pertukaran benteng. Tantangan ditolak, bergeser ke C8. Salah satu pilihan tadi, salah satu benteng ini juga turun kawan, karena ada masalah back rank di sini. Ada masalah ancaman kalau salah satu benteng ini naik, ada ancaman skakmat di baris belakang.
Menteri F5 dibalas dengan pion G6, menteri mundur ke G4, menteri C6 lanjut Kremnik. Benteng digeser ke F3, coba mengincar peta F7 di sini kawan. Apakah nanti juga diikuti dengan bentengnya bergeser ke lajur F? Benteng C D8 ditumpuk, persiapan manuver untuk ambil pion di sini kawan. Pion H4. Di sini kuda manuver ke E7, persiapan manuver untuk mendapatkan tekanan pada peta D4 ini. Benteng FE3, kuda F5 ancam benteng, serang pion juga, dibalas dengan langkah benteng E8 skak. Menantang pertukaran, diambil balik oleh benteng putih skak, raja G7, kemudian pion H5. Melepaskan pion pusatnya kawan, di sini menteri keluar ke C1 terlebih dahulu skak, raja G2, dan di sini kawan Stockfish menyarankan menteri ini kembali melakukan skak kawan di peta C6, baru nanti bisa memainkan pion H6 ini. Tapi memilih langsung bermain dengan pion H6, dimanfaatkan dengan pion H pukul pion G6 lanjut alireza. Kembali menteri harusnya kembali ke baris ke-6 kawan untuk melakukan skak, baru ambil balik pion putih G6 ini, tapi memilih langsung ambil balik kawan pion F pukul pion G6. Dan sekarang putih dalam posisi yang sangat bagus, melanjutkan dengan pion pukul pion H6 skak. Raja bergeser ke H7, merupakan pilihan terbaik dari Stockfish kawan, bersembunyi di depan pion putih ini, tak perlu ambil, tapi Kremnik ambil pion kawan. Sepertinya ini adalah langkah pre-move kawan, sangat cepat mereka bermain di posisi atau beberapa langkah sebelumnya, karena di beberapa langkah sebelumnya sampai langkah ke-43 ini, mereka hanya bermain dengan increment-nya saja kawan. Coba perhatikan, Kremnik hanya bermain 2 detik, sedangkan alireza 5 detikan saja kawan. Cukup cepat permainan di beberapa langkah berikutnya ini kawan, dan alireza melanjutkan menteri E4, mencoba mendapatkan diagonal gelap melakukan skak di sini. Menteri G5, menteri E5 skak, dan di sini Kremnik melakukan blunder fatal kawan. Harusnya raja ini bergeser saja, mungkin ke peta H6, tapi blunder fatal menteri F6 sehingga Kremnik kehilangan menterinya di beberapa langkah berikutnya ini kawan. Dan di beberapa langkah berikutnya ini juga Kremnik kalah kawan. Apakah habis waktu atau dia menyerah di sisa 2 detiknya ini kawan. Di langkah ke-50 persis ini permainan berakhir dimenangkan oleh alireza. Dan tak perlu kita lanjutkan lagi kawan, sudah jelas dengan kekuatan menteri, dukungan gajah, sudah jelas putih dengan mudah mengobrak-abrik yang tersisa benteng plus kuda plus 1 pion. Sudah tidak perlu kita jelaskan lagi, kecuali kalian mabuk, kecuali kalian ngantuk, masih bisa menang melawan menteri kawan. Oke, itulah kawan game ke-10 di sesi kedua title Tuesday Blitz akhir Maret ini dari permainan Alireza Firoza mengalahkan mantan juara dunia Vladimir Kremnik. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur, dan tadi di awal-awal pembukaan admin selingi beberapa variasi dan ide permainan Joba Valanden. Semoga bisa jadi bahan referensi untuk kalian coba kawan. Dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.